Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009 hingga 2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG dan langsung menahannya. Karen diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari. Karen diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan liquid natural gas atau LNG di PT Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021. Ketua KPK, Firly Bahuri menyatakan, sebagai Dirut Pertamina periode 2009-2014, Karen menjalin kerjasama dengan perusahaan produsen LNG dari dalam serta luar negeri, termasuk perusahaan CCL dan LLC dari Amerika Serikat. Firly menyebut, Karen tidak melakukan kajian dan analisis menyeluruh saat pengambilan kebijakan itu, sehingga merugikan keuangan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. GKK alias KA yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero periode 2009-2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diantaranya perusahaan CCL, perusahaan LLC Amerika Serikat. Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, GKK alias KA secara pihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Tersangka Karen Agustiawan menyatakan, apa yang ia lakukan hanyalah menjalankan instruksi Presiden yang merupakan perintah jabatan. Karen berdalih, ia melaksanakan perintah tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang namanya instruksi Presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu, Bu? Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Karena due diligence ada 3 konsultan yang terlibat, FGI, Wood Mackenzie dan Woodmac. Ya, jadi sudah ada 3. Ya, jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial, secara sah karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Dalam proses penyidikan kasus ini, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN periode 2011-2014 Dahlan Iskan. Dahlan diperiksa pada Kamis 14 September 2023. Dalam pemeriksaan tersebut, Dahlan mengaku ditanya terkait proses pengadaan liquid natural gas atau LNG di PT Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021. Ditanya tahu nggak itu beli LNG, saya bilang nggak tahu. Sudah. Ada berapa pertanyaan, Pak? Aduh, nggak hafal aku. Tadi lama karena baca dokumen-dokumen lama. Dokumen-dokumen lama. Ternyata tanda tangan saya itu berbeda ya antara Dirut PLN sama Menteri. saya baru ingat. Ya wes gitu aja. Pak, Bapak disuruh bawa berkas-berkas ini? Disuruh nyerahin berkas-berkas oleh penyidik nggak, Pak? Mereka punya berkas lengkap. Dalam kasus ini, penyidik KPK juga telah memanggil sejumlah saksi lainnya, termasuk Dirut Pertamina periode 2014-2017 Dwi Sucipto, Senior VP Gas Pertamina periode 2011-2012 Nanang Untung, mantan Direktur Utama Pertagas Niaga Jugi Prajogio, hingga Dirut PT Perusahaan Listrik Negara periode 2011-2014 Nur Pamuji. Tim Liputan, Metro TV. Informasi selengkapnya terkait pengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG PT Pertamina akan disampaikan jurnalis Metro TV Valeri Budianto langsung dari Gedung KPK Jakarta. Valeri, bagaimana perkembangan kasus mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan?
Ya, Egan, saat ini tengah berlangsung penahanan terhadap mantan Direktur Pertamina, Karen Agustiawan, terhitung sejak kemarin tanggal 19 September 2023 hingga 20 hari ke depan, tanggal 8 Oktober 2023. Karen ini ditahan atas kasus dugaan korupsi LNG atau gas alam cair di rutan KPK dan diduga perilakunya ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai 140 juta US dollar atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Ada sejumlah alasan yang melatar belakangi keputusan KPK untuk langsung menahan Karen usai ditetapkan sebagai tersangka. Utamanya adalah untuk kepentingan penyidikan, kemudian juga khawatir jika Karen tidak ditahan maka akan melarikan diri, kemudian menghancurkan barang bukti, bahkan kembali melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 20 dan juga pasal 21 ayat 1 KUHP. Dan selama penahanan dilakukan hingga 20 hari ke depan, penyidik KPK akan secara aktif melakukan pemeriksaan kepada Karen sebagai tersangka dan juga melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi dan juga ahli. Meski memang dari KPK ini tidak merinci siapa saja saksi dan juga ahli yang kedepannya akan dihadirkan dan juga bagaimana jadwal pemeriksaan dari Karen, namun kita ketahui bersama selama beberapa pekan terakhir telah dilakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi untuk kasus ini. Salah satunya pada pekan lalu dilakukan pemanggilan terhadap mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang usai pemeriksaan menyatakan bahwa akan ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini yaitu Karen Agustiawan. Kemudian juga akan dipanggil sejumlah saksi-saksi lainnya yang bersifat mengetahui tindak pidana korupsi ini atau juga melihat untuk membuat terang kasus ini, sedangkan untuk ahli-ahli tentunya akan dipanggil untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya apakah Karen Agustiawan ini benar-benar melanggar unsur-unsur yang telah dijeratkan kepadanya yaitu dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal ayat 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seluruh langkah ini pasti akan dilakukan karena kalau kita lihat sekarang KPK sudah dalam tahap penyidikan dan oleh karena itu harus melengkapi berkas perkara. Tujuannya adalah agar berkas perkara lengkap dan perkara ini dapat dilimpahkan dan juga dilanjutkan ke dalam proses persidangan. Kita ketahui bersama dalam konferensi pers kemarin Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan bahwa selama menjabat sebagai dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan ini telah melakukan sejumlah kerjasama dan juga membuat keputusan dengan sejumlah produsen dan juga supplier dari luar negeri terkait dengan pengadaan LNG sebagai upaya untuk mengatasi defisit gas di Indonesia. Namun untuk keputusan tersebut dilakukan tanpa kajian yang mendalam dan juga keputusan sepihak. Salah satunya adalah Karen ini tidak melaporkan terkait dengan keputusan tersebut pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero dan oleh karena itu terhadapnya diduga telah melakukan kerugian keuangan negara mencapai 2,1 triliun rupiah. Dan meresponi hal tersebut usai ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan, begitu Karen akan dibawa menuju ke rutan KPK. Karen ini sempat mengutarakan beberapa hal kepada awak media, salah satunya adalah ia membantah telah melakukan korupsi dalam kasus LNG ini yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Karena menurutnya kerugian keuangan negara ini terjadi karena pandemi, yaitu di periode 2020 dan juga 2021 dan sebaliknya justru akibat adanya pengadaan LNG yang dilakukannya terjadi keuntungan pada PT Pertamina khususnya di tahun 2018. Karena juga menyatakan bahwa yang dilakukannya merupakan aksi korporasi dan menjadi bagian dari menjalankan perintah jabatan yaitu sesuai dengan impres yang berlaku kalau itu sesuai dengan regulasi. Dibuktikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukannya dalam proses pengadaan LNG ini sudah melalui proses due diligence yang melibatkan 3 konsultan, kemudian juga sudah sesuai ADART. Kemudian juga Karen ini menyebut secara gamblang bahwa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan ini jelas mengetahui terkait dengan pengadaan LNG ini karena ia merupakan penanggung jawab yang terlibat dalam impres yang diatur dalam regulasi tersebut mengenai keputusan ini. Sehingga kita akan sama-sama nantikan, Egan, apakah ke depannya terhadap Karen Agustiawan ini akan diperiksa dan juga akan dilakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi dan juga ahli lainnya. Dan yang lebih menarik, apakah ke depannya akan ada tersangka lain yang ditetapkan dalam kasus korupsi LNG ini. Sementara demikian, Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Valerie Budianto langsung dari Gedung KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.